Oke teman-teman Ragam Kisah, kita baru saja melakukan penanaman jenis mangrove ya, Rhizopora ya, Pronata. Dan nah, ini saya sengaja dengan teman-teman Kualam akan membahas apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi dengan Pulau Popole, dan rencana kedepannya seperti apa. Oke kan. Tadi Rhizopora, kenapa pilih Rhizopora? Rhizopora cuman untuk eksperimen doang. Masalahnya kalau di Popole kan belum ada habitatnya. Kita coba, mudah-mudahan cocok di media lumpur. Soalnya kalau di habitat di Popole itu adanya ini serio sama itu jenis habitat asli sini, Pulau Popole, sama mangrove sisipan. Jadi jenis habitat asli mangrove sisipannya Selopartus yang tadi ada kita di lokasi penanaman dampak tsunami ya. Nah tadi penanaman di lokasi apa saja? Pokoknya start awal itu yang tadi kita tanam itu satu sumber mata air, daerah sumber mata air, Legon Kopra. Kalau bisa dibilang orang sini itu Legon Kopra. Terus yang kedua itu di Legon Pandan tadi, dan yang ketiga di Legon Kalong tadi. Nah kebetulan yang kita tanam itu kan merupakan bagian daripada area Popole ini yang sudah bisa dibilang apa ya, dari tahun ke tahun ya areanya udah tergerus abrasi. Ya, tergerus abrasi lah. Terakhir tsunami kemarin kan gitu. Jejak pohon tumbang. Jadi mungkin untuk teman-teman ya di sini kegiatan yang kita laksanakan hari ini ya pada intinya sambil menginventarisir ya, menginventarisir di mana pulau ini yang dari zaman kita sekolah tahunya pulau ini dengan situasi yang bisa dibilang sangat utuh. 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu. Ya teriringnya jalan waktu, apalagi dengan adanya keberadaan industri di kita di sini ya dampaknya sangat banyak yang terasa di pulau ini. Salah satunya itu tadi tingkat abrasi sangat besar. Yang dampaknya itu dari benturan gelombang ya, ke pemecah gelombang secara tidak langsung gelombang tersebut berbalik ke pulau. Menurut saya sih meskipun itu tidak artinya bukan hal yang dominan juga keberadaan industri, tapi tadi kerusakan itu kan bisa bencana alam, keberadaan industri dan juga humanisme ya. Artinya dari manusia sendiri. Saya juga ingin cerita ke teman-teman semua di sini, selain tadi Selopartus sama Serio ya, sama Serio. Jeruk pantai Kingkip. Nah, ini jeruk pantai Kingkip ini adalah khas atau habitat asli juga, habitat asli Popole. Dan jeruk Kingkip ini jenis yang satu itu berbeda dengan jeruk Kingkip yang ada di pulauan lain seperti di Sangiang misalnya ya. Sangiang, Pulau Seribu berbeda. Terus sama yang sebelah tuh pulau apa? Liungan. Dan ini boleh dibilang Kingkip ini justru cenderung lebih banyak habitatnya ada di Pulau Popole. Bahkan di ujung kulon pun tidak. Ini adalah sebuah ikon untuk Popole sendiri, tapi banyak sekali kerusakan tadi, dan mulai ada perambahan, kerusakan karena alam dan apa ini. Mungkin kedepannya diharapkan juga kayaknya dikurangi atau dihentikan atau dihindari untuk mengambil Kingkip. Nah kalau berbicara pemetaan keseluruhan ini kan ada 33 hektar ya. Iya. Lokasinya areanya, luas area Popole ini ada 33 hektar. Kalau kita perkirakan lah, kita ngobrol saja, kira-kira berapa nih sisa dari area dari 33 hektar itu kan dulu loh, data dulu kan 33 hektar itu dulu tahun ya sekitar, kalau saya pikir mungkin sekitar 15 tahun yang lalu 15
tahun ke belakang lah. Nah mungkin dengan adanya penggerusan abrasi ini ya pasti berkurang. Ya kalau kita rasakan tadi perjalanan dari titik nol ya sampai kita balik lagi ke base camp, Memutari gitu ya. ya memutari lah. Dengan perjalanan jarak tempuh berapa tadi? Berapa jam kita? 2 jam. Dari jam Kurang 11 lebih ya. 3 lah. 3 jaman ya. Karena 3 jam tadi 3 kita jaman lah. termasuk Termasuk istirahat berikut penanaman. Ya kalau dilihat dari perubahannya ya dari 33 hektar ini ya kurang 20 lebih hektaran. sekitar 40% hilang ya. 40% hilang ya. berarti tadi. sisa tinggal 60%. 60%. Pokoknya dari abrasi ke bibir pantai Ayenanya yang Iya. sekarang gitu lah. Hampir 10 meteran. Kalau pikiran saya justru ini 10 sampai 20 meter. Iya. Kalau Soalnya lihat dari ujung tanjung tuh ya. Tanaman yang mau kayak serio indukannya itu kan. Iya. Kita patokannya tanaman serio aja yang dulu itu daratan Tengah. beberapa tahun ke belakang ternyata Udah di bahkan tengah laut. udah di tengah laut. Ya berarti kan bukan sekitar 10, berarti antara 30 20 sampai 30 meter. 10 antara sampai 20 meter. Iya, 10 sampai kurang lebih 20 meteran lah. Kalau saya memperhatikan dari ujung tanjungan itu, si pohon yang paling ujung itu. Nah, dulu itu kan dia daratan ke sana itu masih ada. Tapi sekarang kan sudah. Ya pada intinya gini aja. Kita di sini selaku perwakilan dari Pualam, mudah-mudahan dengan awal kegiatan ini kedepannya ini ya kita bisa lebih prihatin lah, baik buat kawan-kawan maupun teman-teman yang lain lah gitu kan. Dasar kami dengan adanya kegiatan ini ya mungkin muncul daripada perasaan prihatin ya, prihatin yang dulu tempat bermain kita dari zaman sekolah, begitu lihat perubahannya sampai sekarang ya sangat jauh perubahannya. Nah jadi saya himbau ke teman-teman ataupun masyarakat yang lain umumnya, jadi yuk kita sama-sama berpikir untuk peduli lah terhadap keberadaan Pulau Popole ini, karena ya Pulau Popole ini dianggap satu Benteng, benteng lah, benteng. Pertahanan ke benteng pertahanan dari badai lah ya, Ya. karena tempat berteduh. Banyaklah komunitas-komunitas nelayan pun di sini yang dulunya biasa mereka mencari udang lobster juga sekarang sudah sama sekali tidak ada. Terus dari luas Bandang, ya dan Bandeng ya. apa sih namanya itu? Benur ya, benur Bandeng. Benur Bandeng dulu sih. Ya, benur Bandeng. Jadi Ya. artinya banyak perubahan lah. Nah, kebetulan selain ini anggota Pualam juga bagian dari petugas untuk pemelihara pulau yang ditunjuk oleh kecamatan. Apa nih harapan ke depan? harapan saya ke depan sih kita sama-sama bersatu dengan masyarakat menjaga keutuhan ekosistem pulau itu ya, terjaga. Terus kalau bisa kita mengantisipasi bagaimana caranya jangan sampai abrasi terus menerus terlalu cepat itu. Karena setiap bulannya saya kesini itu perhatikan, setiap saya kontrol ke belakang terus muter ya, itu sebulan sekali pasti bergeser. Ada banyak Ada perubahan. Pokoknya dalam Iya. Per 1 bulan, per 2 bulan, per 3 meter. bulan. Wah, tinggi dong. awas ya. Mungkin karena kemarin itu ada banjir rob. Nah itu karena cepatnya mungkin ya. Termasuk tsunami kemarin. Kemarin kan banjir tahunan ya. Jadi per Desember itu per setahun sekali ada banjir rob. Itu sampai meluap air deras. Apalagi yang di sisi sana ya. Karena di kampung saya juga ya itu nggak biasanya air masuk rumah kemarin selama 3 hari itu mungkin kesini dulu dampaknya buat Pulau Popole. Rencana ke depan Kalau rencana ke depan bagi kawan-kawan di sini, insya Allah mungkin kita pribadi pun sudah punya area pembibitan ya untuk Iya. mangrove, itu letaknya di Desa Cigondang.
di sekitar Pantai Galau atau Kampung Karangsari. Nah, insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih intens kegiatannya di sini. Ya minimal kita untuk melakukan penanaman konservasi lah, konservasi ya ibaratnya yang sekiranya yang bisa kita kerjakan di sini. Dalam arti ya itu tadi, kami tidak bisa bekerja tanpa kesadaran kawan-kawan dan masyarakat, karena kami mengharapkan pun buat kawan-kawan yang lain atau masyarakat yang lain, kalau misalkan bisa berpikir yuk bisa bareng dengan kawan-kawan di sini untuk ya minimal kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembalikan ekosistem di sini. Ya kita tidak bisa sekaligus, tapi insya Allah dengan adanya niatan atau kebersamaan kita dengan yang lain, insya Allah tidak menutup kemungkinan kalau misalkan instansi ataupun lembaga yang lain kalau ingin bergabung atas kegiatan-kegiatan kami di sini dengan senang hati lah. Iya. Jadi teman-teman, kegiatan yang kita lakukan hari ini dari mulai penanaman, transportasi segala macam ini masih swadaya. Jadi tidak ada pihak manapun yang ikut bergabung. Kedepannya saya berharap, ya kita berharap, Laku Alam berharap bahwa kita bisa bekerja sama. Karena satu hal yang harus kita ingat bahwa untuk mengembalikan ekosistem itu tidak mudah. Ini adalah tanggung jawab dari hulu ke hilir. Artinya dari semua stakeholder, pemangku kebijakan sampai ke masyarakat yang terendah pun memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Ingat bahwa menanam pohon itu adalah sedekah. Karena tanpa kita sadari, ketika kita menanam pohon, dia tumbuh dengan baik, maka dia akan menghasilkan oksigen. Berapa oksigen yang kita nikmati dari pohon? Apalagi mangrove. Mangrove kan dia memiliki tingkat penyerap karbonnya tinggi. Ketika kita memperhatikan kondisi lingkungan hidup, menanam ulang, reboisasi atau apapun, itu ada manfaatnya dan sangat besar. Jadi jangan sampai teman-teman kehilangan kesempatan untuk bersedekah. Saya yakinlah teman-teman semua paham apa fungsi dari tanaman dan tumbuhan di bumi ini. Bagi teman-teman siapapun yang ingin berpartisipasi mungkin bisa menghubungi Ian atau teman-teman di sini, atau mungkin bisa di Pualam untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Karena rencananya kita akan coba konsentrasi di pulau ini seperti harapan teman-teman semua. Nanti kita akan coba konsentrasikan, dan saya harap juga pemerintah setempat, khususnya nih pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memiliki teritorial kepulauan ini juga memberi kita kesempatan untuk memperbaiki, karena kita memberikan apa yang kita bisa lakukan selama itu bermanfaat, dan bagi kami ya menurut kami ini terbaik. Yuk bareng-bareng balik lagi di rumah kita Pualam, dan kita berikan aktivitas dan support yang lebih baik untuk Pualam dan Pulau Popole, tentu secara umum untuk negeri kita. Rencana kita Sabtu Minggu itu insya Allah mudah-mudahan, yang penting kita diberikan kesehatan terlebih dahulu, insya Allah mungkin akan lebih intens. Iya, kita rutin lah, karena masih banyak PR di sini, tidak terawat, banyak sampah, bangunan-bangunan pun yang di sekitar sini sudah pada tidak layak untuk digunakan lagi. Dan satu hal ada yang menarik loh di sini. Kan dulu dilepaskan 2 pasang ekor monyet. Nah sekarang saya tidak tahu jenisnya, tapi sekarang kalau teman-teman kesini berkunjung akan sangat mudah sekali melihat monyet-monyet ini ya. Monyet warnanya abu-abu dengan kecepatan. Bahkan populasinya udah lumayan, udah ratusan. Di satu sisi ini menarik, tapi monyet ini juga hama sebetulnya. Karena semenjak ini populasinya bertambah, pohon kelapa yang di sekitar ini sulit sekali menemukan buahnya ya. Jangan haraplah teman-teman bisa ke Pulau Popole bisa menikmati kelapa muda atau buah kelapa ini, karena mungkin keterbatasan tadi. Apa sih manfaatnya mungkin menurut lo? Masyarakat nih biar tahu juga gitu ya, manfaatnya itu apa sih? Keuntungan yang bisa diambil, terutama untuk penahan abrasi. Selain penahan abrasi, kandungan karbon, biota laut,
Jadi rumpon gitu ya. Jadi tempat Iya. tinggal Rumah ikan ya. mainan. Justru gini, dengan kandungan kalau kita asumsinya kan gini, kenapa ini perlu digiatkan untuk penanaman mangrove ini? Satu, selain penahan abrasi, kedua, yang lebih manfaat itu kalau misalkan ekosistem Pulau Popole ini sudah kembali utuh, ya walaupun tidak semudah yang tadi disampaikan, kembalikan telapak tangan ya minimal kita dan kawan-kawan masyarakat yang lain ya di saat-saat ingin mencuci misalkan atau apa refreshing dengan menghirup udara ya bisa dibilang masih gratis lah ke Pulau Popole. Masih gratis, tapi dengan catatan bareng-bareng ya kita jaga lingkungannya. Karena harapannya besar juga loh teman-teman, kalau Popole ini potensinya benar-benar dimaksimalkan, ini akan berdampak ekonomi juga untuk masyarakat sekitar. Iya betul. Pertama dari sisi wisata, Betul. kedua dari manfaat tanamannya sendiri. Misalkan tadi yang sebutkan bahwa dengan keberadaan mangrove, kalau mangrove-nya kita rawat, dia tumbuh dengan baik, maka itu tidak menutup kemungkinan nelayan, khususnya para pemancing dan nelayan yang artinya yang ekonominya berhubungan dengan ikan, ini bisa dimanfaatkan menjadi tendak rumpon. ya, rumpon, sebuah Rumpon ikan. rumpon. Bahkan dulu itu di sisi-sisi Pulau Popole ini untuk pengembang budidaya rumput laut itu banyak. Padang lamun. Padang lamun itu adalah habitatnya dugong. Nah, atau disebut juga duyung ya. Sekarang ini karena tingkat kerusakannya sudah semakin tinggi, Jadi saya Karena seru. tadi dengan kawan-kawan pun ke dalam, waduh, yang dulu itu biasa masuk kita lihat apa melimpah ruah ya buah-buah kinggip, sekarang untuk lihat buah kinggip aja jangankan buahnya, Akses jalannya gitu. akses aja dulu itu udah susah. Sekarang mah waduh, kita boro-boro mau menikmati kingkip, buah kingkipnya sekarang habis. Jadi tolonglah buat kawan-kawan yang bareng kita yuk bareng-bareng lah. bareng-bareng tanam Kita lagi di bareng-bareng sini, kita tanam di lindungi sini, bareng-bareng lagi. kita lindungi, yuk gitu kan. Karena Lagi tadi ciri manfaatnya apa? Buat batuk obat. Diapain tuh? Ditelan. langsung dimakan, di Si kunyah, si si buahnya. buahnya yang matang. Rasanya gimana? Manis cuman ada peppermint, ada mint. Oh. setelah sangat, ditelan. iya. Hangat-hangatnya. Jadi pas dikunyah, begitu pas ditelan itu rasanya itu malah ada rasa mintnya, ada rasa Oh. mint. Sayang sekali ya. Kalau itu ada itu luar biasa juga. Paling Waduh. mujarab itu obat batuk. Paling mujarab itu. Ya mungkin sebetulnya apa ya, kawan-kawan pualam di sini nggak bisa kita bergerak atau kerja sendiri tanpa harus dibantu ya oleh itu tadi kesadaran kawan-kawan yang lain dari berbagai macam stakeholder ya. Minta semua stakeholder lah ya, jangan sungkan-sungkan kalau sekiranya yuk kita perlu kerjasama atau perlu kerja bareng giat untuk mengembalikan ekosistem Pulau Popole ini, yuk kami siap lah gitu. Ya, Kami kita siap bareng-bareng lah. dalam arti siap bareng-bareng ya, kami juga manusia lah, ibaratnya masih banyak kekurangan, cuman ya kami dimulainya kegiatan ini karena merasa prihatin aja, karena kalau kita biarkan, terlalu dibiarkan juga sayang, karena kita punya ikon lah di sini. Iya. Labuan itu terkenalnya yaitu tadi Pulau Popolenya. Semoga tidak ada alarm rintang ke depannya, kita bisa rutin pemangku kebijakannya, masyarakatnya atau stakeholder lainnya, kita berharap bahwa kita bisa jalan bareng. Apapun jika kita lakukan bersama-sama, sepertinya akan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk teman-teman Pualam. Saya di Ragam Kisah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.